Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we from the 5G group will explain English lessons. We will explain about recontext. Let's just get straight into the learning. Pengertian recontext. Apa yang dimaksud dengan recontext? Definisi recontext adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau. Cerita tersebut dapat berupa aksi ataupun aktivitas sebelum seseorang menuliskan teks. Langkah dan susunan membuat recontext. Langkah-langkah membuat recontext. Kamu bisa menggunakan simple past tense, past continuous tense, past perfect, dan past perfect continuous. Struktur pembuatan recontext ada 3, yaitu orientation, yaitu pengenalan, event, peristiwa, dan reorientation, kesimpulan. Susunan dalam recontext adalah 1. Orientation. Pada paragraf awal dijelaskan hal-hal umum mengenai peristiwa yang akan diceritakan. 2. Event. Bisa terjadi dalam beberapa paragraf. Ini untuk menceritakan dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. 3. Reorientation. Bagian akhir dari teks biografi yang memuat tentang kesimpulan, ajakan, penghargaan, motivasi, atau kata-kata mutiara dari tokoh tersebut. Bagaimana ciri-ciri rekonteks? 2 ciri utama yaitu 1. Dalam rekonteks tidak ada konflik yang diceritakan oleh penulis, berbeda dengan teks naratif bahasa Inggris yang memiliki konflik pada strukturnya. 2. Selalu ada urutan cerita secara kronologis. Misalnya, ada cerita di hari pertama, di hari kedua, dan di hari seterusnya. Apa saja struktur teks recontext? Struktur pembuatan recontext ada 3, yaitu recontext biasanya bercerita tentang pengalaman pribadi. Recontext teks. Unsur kebahasaan dalam sebuah teks recontext mencakupi penggunaan kata hubung, continuous, frasa, koheren, dan kalimat-kalimat yang mengarah pada ide-ide sebelumnya. Selain itu, penggunaan sinonim, repetisi kata kunci, dan struktur kalimat yang mengalir juga menjadi bagian penting dari unsur kebahasaan dalam recontext. Berikut adalah contoh unsur kebahasaan dalam recontext. Penggunaan kata hubung, seperti sebelumnya, namun sekarang mari kita lihat, yang mengarahkan pembaca untuk menghubungkan informasi baru dengan yang telah dibahas sebelumnya. Penggunaan sinonim, untuk kata-kata kunci atau konsep yang telah dibahas sebelumnya. Penulis dapat menggunakan sinonim untuk menghindari repetisi yang berlebihan dan bertahan ketertautan. Pengulangan konsep kunci, mengulang kembali konsep-konsep penting atau istilah-istilah yang relevan dari bagian sebelumnya untuk memperkuat kesan dan konsep. Struktur kalimat yang konsif, memastikan struktur kalimat yang mengalir dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pikiran dari satu bagian teks ke bagian lainnya. Referensi kembali, menyebutkan kembali atau merujuk pada informasi atau konsep yang telah dibahas sebelumnya untuk menegaskan keseimbangan dan menghubungkan ide-ide tersebut dengan informasi baru.